Halo, perkenalkan nama saya Tiara Putri Insani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang selanjutnya ada asas koperasi. Asas koperasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama asas kekeluargaan. Pada umumnya, asas kekeluargaan memungkinkan kesetaraan hak dan kewajiban di antara semua anggotanya. Artinya, tidak ada keistimewaan anggota tertentu melebihi anggota lain. Yang kedua ada asas gotong royong. Asas gotong royong merupakan badan usaha yang berciri kekeluargaan. Otomatis akan membentuk perilaku bergotong royong di antara para anggotanya. Adanya gotong royong berarti para anggota koperasi harus memiliki sikap toleransi dan kemampuan untuk bekerja sama. Toleransi berarti mengakui dan menghargai perbedaan. Bekerja sama berarti terbuka untuk saling membantu. Yang selanjutnya ada prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Yang pertama, keanggotaannya tidak dipaksa, oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Yang kedua, dalam pengelolaannya koperasi harus bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa terhadap pemberian modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Dan yang terakhir, yaitu mengutamakan kemandirian. Yang selanjutnya ada landasan koperasi di Indonesia. Yang pertama, landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Yang kedua, landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional koperasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang keempat yaitu landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Yang selanjutnya ada tujuan koperasi. Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 3 Nomor 25 Tahun 1992, yaitu 1. Koperasi dibentuk untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan juga masyarakat. Yang kedua, untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya ada manfaat berkoperasi. Yang pertama, koperasi bisa digunakan sebagai tempat menyimpan modal. Yang kedua, koperasi juga bisa memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal. Koperasi mampu memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya. Manfaat yang ketiga, koperasi bisa meningkatkan penghasilan anggotanya dengan membagikan sisa hasil usaha atau yang biasa disebut sebagai SHU. Yang keempat, koperasi juga dapat menghindarkan dari praktik rentenir. Yang selanjutnya ada makna lambang koperasi. Untuk simbol yang pertama ada roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota koperasi dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan koperasi. Yang kedua ada simbol rantai di sebelah kiri, melambangkan ikatan persatuan yang kokoh, bahwa anggota koperasi adalah pemilik koperasi tersebut.
Yang ketiga, ada simbol kapas dan padi di sebelah kanan, menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan merakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Yang keempat, ada simbol timbangan, yaitu keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Biasanya akan menjadi simbol hukum. Yang kelima adalah simbol bintang dalam perisai, yang dimaksud merupakan landasan ideal dari koperasi tersendiri, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan yang mendengarkan suara hatinya. Yang keenam ada simbol pohon beringin. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Yang ketujuh, Koperasi Indonesia, menandakan bahwa koperasi yang dimaksudkan merupakan koperasi dari rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada warna merah dan putih. Background menggambarkan sifat-sifat nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri. Yang selanjutnya ada jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barang cenderung lebih murah dari toko biasa. Yang kedua ada koperasi produsen. Sesuai dengan namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual produksinya dengan harga yang layak. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus, misalnya selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau yang bisa disingkat dengan KSU. Sekian materi koperasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.